selamat datang lagi di Deep Dive. Oke, kali ini kita mau ngobrolin soal audit nih. Panduannya dari buku Auditing karya Dr. Ahmad Yafis Syam. Anda pasti sering dengar istilah audit. Tapi apa sih sebenarnya itu? Ya, halo. Jadi audit itu gampangnya proses yang rapi buat ngecek bukti. Bukti soal apa? Ya soal laporan keuangan atau kejadian ekonomi suatu perusahaan gitu. Dilihat secara objektif, netral. Tujuannya apa tuh? Tujuannya ya buat mastiin aja, apakah laporannya itu udah sesuai sama aturan main atau belum. Biasanya sih standarnya pakai standar akuntansi, terus hasilnya dikasih tahu ke pihak yang berkepentingan. Ini penting banget buat bangun trust ya kan, mau itu investor, kreditur, atau siapapun. Oh, oke. Lucu juga ya, katanya audit itu dari bahasa Latin audiere, artinya mendengar. Jadi dulu auditor beneran dengerin orang baca catatan keuangan ya? Unik juga. Oke deh, misi kita sekarang nih. Kita coba pahami inti audit itu apa, kenapa ini relevan buat Anda, dan gimana sih prosesnya secara garis besar. Singkat aja. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Ada audit, ada review, ada assurance. Kayaknya mirip-mirip tapi beda ya. Apa sih beda utamanya biar kita nggak salah kaprah? Nah, betul itu. Kuncinya itu ada di tingkat keyakinan atau seberapa yakin sih hasil pemeriksaannya. Kalau audit itu ngasih keyakinan yang tinggi. Istilah kerennya reasonable assurance. Artinya, auditor cukup yakin laporan keuangannya bebas dari salah saji yang material, yang signifikan gitu. Makanya prosesnya paling dalam, paling detail ngecek buktinya. Oke, itu audit. Terus kalau review? Kalau review, nah ini beda. Keyakinannya cuma terbatas atau limited assurance. Prosesnya juga lebih singkat, nggak sedalam audit. Biasanya lebih banyak nanya-nanya ke manajemen sama analisis angka aja. Jadi nggak seintensif audit ya. Terus yang satu lagi, assurance. Itu apa lagi? Payungnya gitu. Tepat. Assurance itu istilah umumnya, payung besarnya lah. Ini intinya jasa profesional independen buat ningkatin kualitas informasi. Tujuannya, biar Anda sebagai pengguna informasi lebih pede pas ambil keputusan. Nah, audit sama review itu masuk di bawah payung assurance. Tapi bisa juga ada jasa assurance lain, misalnya pemeriksaan laporan keberlanjutan atau ESG, atau audit sistem IT. Macam-macam. Oh, oke. Jadi penting ya buat kita lihat ini jenis jasa apa di laporannya, biar tahu seberapa dalam pemeriksaannya. Betul sekali, itu krusial. Sip. Nah, sekarang masuk ke proses audit laporan keuangan nih. Gimana sih cara kerjanya? Apa iya auditor itu ngecek semua angka, semua transaksi, satu persatu? Kayaknya nggak mungkin deh ya, banyak banget pasti. Iya benar, nggak mungkin dan nggak efisien juga kalau semua dicek. Makanya audit zaman sekarang itu pakainya pendekatan yang lebih cerdas, berbasis resiko atau risk-based audit. Berbasis resiko, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, auditor itu fokus ke area-area yang paling rawan, yang paling mungkin ada salah saji materialnya. Jadi nggak semua digebuk rata gitu. Dimulai dari perencanaan yang matang dulu. Auditor harus paham banget bisnis kliennya, industrinya gimana, baru deh dia nilai resikonya apa aja. Resiko salah saji ya? Salah satu yang penting tadi disebut soal pengendalian internal, kan ya? Itu gimana? Iya, bener. Salah satu resiko kunci itu risiko pengendalian. Ini risiko kalau sistem pengamanan internal perusahaan itu sendiri nggak berfungsi baik buat mencegah atau nemuin kesalahan. Makanya, auditor wajib banget ngevaluasi pengendalian internal perusahaan itu. Seberapa bisa diandalkan sih sistem internal mereka? Ada tuh kerangka kerja yang populer banget buat ini, namanya COSO. Kayak panduan lengkap gitu soal pengendalian internal. Salah satu bagian penting di COSO itu namanya lingkungan pengendalian. Ini soal budaya di perusahaan. Pimpinannya peduli nggak sih soal jujur, soal aturan? Wah, menarik. Jadi bukan cuma soal angka ya, tapi juga soal kultur perusahaan. Banget. Itu fondasinya. Kalau lingkungannya udah nggak bener ya, susah. Auditor nanti akan nguji kontrol-kontrol ini. Misalnya, dia telusuri satu alur transaksi dari awal sampai akhir. Kayak detektif gitu. Itu namanya walkthrough. Kalau hasil pengujian nunjukin kontrol internalnya kuat, bisa diandalkan, nah auditor mungkin bisa ngurangin pengujian detail lainnya. Jadi lebih efisien kerjanya.
Tunggu deh, tadi nyebut budaya, kejujuran pimpinan, kedengerannya ini udah masuk ranah etika ya? Berarti etika ini penting banget dong dalam audit, bukan cuma teknis doang? Oh jelas, etika itu jiwanya audit. Tanpa etika ya audit itu nggak ada artinya. Ada 5 prinsip utama yang dipegang teguh. Integritas, harus lurus, jujur. Objektivitas, nggak boleh memihak, bebas dari konflik kepentingan. Terus ada kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan informasi klien, dan perilaku profesional. 5 ini wajib hukumnya. Kalau misalnya nih, auditornya nggak megang prinsip-prinsip itu, apa dampaknya? Ada contoh kasus nggak? Wah, dampaknya bisa parah banget. Contoh paling heboh dan jadi pelajaran penting itu kasusnya Enron sama kantor akuntan Arthur Andersen dulu. Itu auditornya dianggap gagal menjaga objektivitas, salah satunya karena mereka juga dapat banyak duit dari jasa konsultasi ke Enron. Jadi ada konflik kepentingan. Ditambah lagi, lingkungan pengendalian di Enron sendiri kan emang udah toksik, dan auditornya mungkin kurang keras mempertanyakan itu. Hasilnya gimana tuh? Hasilnya, Enron bangkrut, rugi miliaran dolar buat investor, dan Arthur Andersen, salah satu firma audit terbesar dunia waktu itu, ikut hancur juga. Gila, serem banget ya efek dominonya. Iya, makanya etika itu nggak bisa ditawar. Kasus itu juga nunjukin adanya audit expectation gap. Itu apa lagi? Kesenjangan ekspektasi. Betul. Jadi, masyarakat atau publik itu sering berharap auditor bisa nemuin semua kecurangan sekecil apapun. Padahal, tanggung jawab auditor sesuai standar itu hanya memberi keyakinan yang wajar, bukan jaminan absolut kalau laporan keuangan itu 100% bersih dari salah saji material. Nah, di situ ada gap antara harapan dan realita tugas auditor. Oke, paham sekarang. Jadi kesimpulannya nih buat Anda semua yang dengerin, audit itu penting banget ya, kayak pilar kepercayaan buat informasi keuangan, prosesnya itu sistematis, fokusnya ke risiko, dan sangat bergantung sama evaluasi jaring pengaman internal perusahaan. Dan yang paling penting, harus dilandasi etika yang kuat. Yap, betul. Dan selalu ingat ya, bedain tingkat keyakinan antara audit, review, dan assurance. Itu penting biar Anda tahu seberapa dalam informasi yang Anda pakai itu udah dicek. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sekarang kan teknologi makin canggih ya. Ada AI, Big Data Analytics, bahkan audit bisa jarak jauh, remote auditing. Kira-kira gimana ya peran auditor ke depannya dengan semua teknologi ini? Apakah teknologi bisa bantu nutup audit expectation gap tadi? Mungkin bisa deteksi lebih banyak anomali? Atau malah muncul tantangan etika baru, resiko baru yang belum kepikiran sama kita sekarang? Menarik buat dipikiran. Oke deh, segitu dulu untuk deep dive kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.